Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV One Newscom. Pemirsa, foto Prabowo Subianto terpampang di sebuah papan iklan di Tel Aviv, Israel. Papan iklan tersebut menarik perhatian publik internasional. Lantas apa tujuan dari akun yang menampilkan gambar tersebut? Informasi lainnya, pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara mengejutkan meminta maaf kepada Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani atas serangan Israel yang menargetkan petinggi Hamas di Qatar. Politisi sekaligus aktivis kemanusiaan Wanda Hamidah melalui akun media sosialnya membagikan pengalaman tak mengenakan saat mengikuti misi kemanusiaan global Sumut Flotilla menuju Gaza. Ia mengaku mendapat intimidasi, ancaman kekerasan, hingga pencurian selama berada di perairan Eropa. Di Sisilia, Italia, dengan berbagai macam problema yang ada di sini. Nah, hari ke-14 ini kami mulai mengalami intimidasi. Politisi sekaligus aktivis Wanda Hamidah membagikan pengalaman pahit saat terlibat dalam misi kemanusiaan menuju Gaza. Dalam postingan Instagram pribadinya, mengabarkan ia dan sejumlah relawan dari berbagai negara terdampar di pelabuhan Sisilia, Italia. Alih-alih berlayar membawa bantuan, perjalanan mereka justru terhenti akibat intimidasi, pencurian hingga ancaman yang membahayakan keselamatan. Wanda menggambarkan kondisi pelabuhan Porto Paolo sebagai tempat yang rawan. Hampir setiap hari, ia dan rekan-rekannya dilaporkan menghadapi tekanan dari warga lokal. Ia dikabarkan mendapat intimidasi agar meninggalkan kapal. Selain itu, pencurian barang-barang berharga juga kerap terjadi. Bahkan, salah satu kapal sempat disirami bensin oleh orang tak dikenal. Tindakan yang dianggap sebagai ancaman pembakaran. Situasi itu membuat para relawan merasa resah di tengah semangat mereka untuk tetap bertahan. Harapan baru muncul ketika kapal utama Sumut Nusantara berhasil dipindahkan ke pelabuhan yang lebih aman di Marzamemi. Wanda menuturkan bahwa dirinya bersama para relawan kini berupaya memperbaiki kapal, sekaligus menyiapkan kru baru yang lebih dapat dipercaya. Kondisi yang dinilai sulit, namun mereka diharuskan tetap menjaga persatuan agar misi kemanusiaan ini bisa kembali berjalan. Wanda menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia yang ikut dalam Global Sumut Flotilla, sebuah pelayaran relawan kemanusiaan internasional untuk Gaza. Bersama belasan relawan dari 7 negara, ia masih menaruh harapan besar agar kapal mereka segera bisa kembali berlayar menembus Laut Mediterania. Baginya, perjuangan ini bukan sekedar perjalanan, melainkan wujud nyata solidaritas kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Pelayaran yang juga digawangi aktivis global seperti Greta Thunberg itu berambisi menembus blokade militer Israel atau IDF agar bisa mencapai Gaza. Pelayaran itu diikuti aktivis kemanusiaan dari berbagai bidang, seperti dokter, seniman, ulama, pengacara, tenaga kesehatan, dan lainnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara mengejutkan meminta maaf kepada Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani atas serangan mengejutkan Israel yang menargetkan petinggi Hamas di Qatar beberapa waktu lalu.
Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendadak meminta maaf kepada Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman bin Yassim Al Thani melalui sambungan telepon dari Gedung Putih, Washington. Permintaan maaf itu disampaikan setelah serangan Israel terhadap Hamas di Qatar menewaskan seorang prajurit Qatar. Netanyahu sebelumnya bersikap menantang sejak memerintahkan serangan pada 9 September. Namun kali ini ia menyampaikan penyesalan mendalam dan berjanji tidak mengulanginya. Pertemuan Netanyahu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington juga membahas gencatan senjata di Gaza. Gedung Putih menyebut Israel mengakui bahwa serangan tersebut melanggar kedaulatan Qatar. Netanyahu dan Sheikh Mohammed sepakat membentuk kelompok 3 arah untuk memperbaiki komunikasi, menyelesaikan keluhan dan mencegah ancaman di masa depan. Selama berminggu-minggu Netanyahu kerap mengecam Qatar karena dianggap memberi ruang bagi Hamas, meski Israel sendiri pernah menyetujui pengaturan serupa demi menahan pengaruh Iran. Israel sebelumnya juga melancarkan serangan ke Iran, Suriah, Lebanon, dan Yaman setelah peristiwa serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Trump dikabarkan tidak senang dengan serangan Israel di Qatar karena bertepatan dengan pembahasan proposal gencatan senjata Gaza yang diinisiasi Amerika Serikat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan tetap akan menyelesaikan tugas melawan Hamas meski mendukung proposal perdamaian Gaza dari Amerika Serikat. Usai bertemu Trump, Netanyahu menekankan Israel tetap bertanggung jawab atas keamanan Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa ia tetap siap menyelesaikan tugasnya melawan Hamas, meski mendukung proposal perdamaian di Gaza yang digagas oleh Amerika Serikat. Pernyataan itu disampaikan usai Netanyahu bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih pada Senin 29 September. Dalam pembahasan gencatan senjata setelah hampir 2 tahun serangan Israel mengguncang Gaza. Dalam konferensi pers, Netanyahu mengatakan kepada Trump bila Hamas berpura-pura menerima proposal, lalu menentangnya, maka Israel akan menyelesaikan tugasnya sendiri. Proposal perdamaian Amerika Serikat memuat 20 poin, termasuk gencatan senjata, pembebasan sandera oleh Hamas, pelucutan senjata Hamas, serta penarikan terhadap pasukan Israel dari Gaza. Namun, Hamas belum memberikan tanggapan resmi atas proposal yang diajukan oleh Trump. Pejabat Hamas Mahmoud Mardawi kepada Al Jazeera mengatakan pihaknya belum menerima dokumen tertulis mengenai rencana perdamaian tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu menegaskan pasukan Israel akan tetap bertanggung jawab atas keamanan Gaza untuk mendatang yang dapat diperkirakan. Ia juga meragukan otoritas Palestina layak memimpin Gaza setelah perang. Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi, penasehat senior pemimpin tertinggi Iran, mendesak pemerintah bergabung dengan Fakta Pertahanan Arab Saudi Pakistan. Ia menilai fakta tersebut penting karena Pakistan memiliki senjata nuklir. در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمیکنه. Mayor Jenderal Yahya Rahim Safawi, penasehat senior pemimpin tertinggi Iran, mendesak pemerintah bergabung dengan Fakta Pertahanan Arab Saudi Pakistan. Ia menilai fakta tersebut penting karena Pakistan memiliki senjata nuklir. Safawi juga mendorong Irak dan negara lain ikut serta dalam kerjasama kolektif ini. Arab Saudi dan Pakistan menandatangani fakta itu awal September di Riyadh setelah perundingan panjang. Kesepakatan ini mencakup kerjasama militer menyeluruh dengan prinsip serangan terhadap satu pihak dianggap serangan terhadap keduanya. در مقابل هر تهدیدی فوراً میترسیم میلرزیم و به طرف تسلیم طرف مقابل میشیم. معنیش اینه. این تهدید پذیری اگر به وجود آمد دیگه انتها نخواهد داشت. این طرف مقابل ما در همه چیز Pakistan selama ini telah menempatkan pasukan dan memberi dukungan teknis bagi militer Saudi. Perjanjian ditandatangani oleh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman, dan Panglima Militer Asim Munir. Safavi juga mengungkap Iran meluncurkan lebih dari 500 rudal saat perang 12 hari melawan Israel pada Juni lalu. Ia menekankan konflik belum berakhir dan menyerukan penguatan militer, diplomasi, serta media. برای مسئله هسته‌ای و شاید برای مسائل دیگر بنبست محضه. یعنی هیچ راه درستی. Hamas secara tegas menolak rencana Amerika Serikat yang disebut-sebut mempersiapkan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai pemimpin sementara jalur Gaza. Hamas menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak penuh untuk mengatur wilayahnya sendiri tanpa campur tangan asing. Gerakan Perlawanan Palestina, Hamas, menyatakan penolakannya terhadap rencana Amerika Serikat yang disebut-sebut ingin menunjuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai pemimpin sementara jalur Gaza. Hamas menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak penuh untuk mengatur wilayahnya sendiri tanpa campur tangan asing. Anggota senior Biro Politik Hamas, Hussam Badran, menilai rencana Washington untuk melibatkan Tony Blair dalam pengelolaan Gaza pasca perang sebagai sinyal buruk bagi rakyat Palestina.
pernyataannya di Telegram, ia menyebut Blair sebagai saudara iblis dan berpendapat bahwa sosok tersebut seharusnya diadili atas perannya dalam perang Irak ketimbang diberi peran politik baru di wilayah Palestina. Badran juga menyoroti rekam jejak Blair yang dinilainya destruktif terhadap perjuangan Palestina dan dunia Arab. Ia menegaskan bahwa masa depan Gaza maupun tepi barat sepenuhnya merupakan urusan internal Palestina yang harus diputuskan melalui kesepakatan nasional, bukan ditentukan oleh kekuatan luar. Menurutnya, rakyat Palestina memiliki sumber daya dan kemampuan untuk mengelola urusan pemerintahan sendiri, dan Hamas tidak berniat memegang kekuasaan tanpa partisipasi kelompok-kelompok Palestina lainnya. Media Israel sebelumnya melaporkan bahwa Blair tengah menyiapkan proposal pembentukan otoritas transisi internal Gaza, sebuah badan sementara yang didukung Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan menantunya Jared Kushner. Rencana itu mencangkup pembentukan Dewan Internasional untuk mengatur wilayah pesisir Gaza sebelum menyerahkan kendali kepada otoritas Palestina, termasuk langkah pelucutan senjata Hamas yang telah memimpin Gaza sejak 2007. Badran menekankan bahwa hingga kini Hamas belum menerima proposal resmi melalui mediator manapun. Informasi yang beredar katanya masih sebatas laporan media. Ia juga menyebut bahwa negosiasi gencatan senjata terhenti sejak upaya pembunuhan terhadap pimpinan Hamas di Doha pada awal September, dan tidak ada inisiatif baru yang diterima sejak itu. Penolakan Hamas terhadap rencana tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan di Gaza. Sejak Israel melancarkan operasi militer pada 7 Oktober 2023, lebih dari 66.000 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 168.000 lainnya terluka, mayoritas merupakan perempuan dan anak-anak. Qatar akhirnya merespons permintaan maaf Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas serangan ke Doha pada 9 September lalu yang menewaskan 5 anggota Hamas dan seorang pejabat keamanan negara tersebut. Qatar akhirnya merespon permintaan maaf Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas serangan ke Doha pada 9 September lalu yang menewaskan 5 anggota Hamas dan seorang pejabat keamanan negara tersebut. Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassami Al Thani, dikabarkan menerima permintaan maaf resmi dari Netanyahu terkait serangan Israel ke wilayahnya. Menurut Kementerian Luar Negeri Qatar, komunikasi itu berlangsung melalui panggilan telepon yang dimediasi langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sebagai bagian dari upaya Washington meredakan ketegangan pasca agresi militer Israel ke permukiman sipil di Doha.
Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Qatar menyebut Sheikh Mohammed menyampaikan apresiasi kepada Trump atas perannya mendorong perdamaian di kawasan, termasuk jaminan dari Washington untuk mencegah terulangnya serangan ke Qatar serta penguatan kerjasama pertahanan kedua negara. Di sisi lain, Netanyahu secara terbuka meminta maaf atas pelanggaran kedaulatan yang menewaskan warga negara Qatar, Badri Al-Dosari, dan berkomitmen untuk tidak mengulangi serangan serupa di masa mendatang. Sementara itu, Gedung Putih turut menegaskan kembali hasil komunikasi itu melalui pernyataan resmi, menyebut Qatar menyambut baik jaminan keamanan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk terus berperan aktif dalam menjaga stabilitas kawasan. Netanyahu dalam kesempatan yang sama juga menegaskan komitmen Israel terhadap upaya menciptakan keamanan regional. Foto Prabowo Subianto terpampang di sebuah billboard di Tel Aviv, Israel pada Minggu 28 September menarik perhatian publik internasional. Lantas apa tujuan dari akun yang menampilkan gambar tersebut? Foto Prabowo Subianto terpampang di sebuah billboard di Tel Aviv, Israel pada Minggu 28 September. Menarik perhatian publik internasional. Sementara itu, pemerintah Indonesia pun segera memberikan klarifikasi terkait kemunculan foto tersebut. Lantas, apa tujuan dari akun X Abraham Shield 25 yang menampilkan gambar tersebut? Akun @AbrahamShield25 dengan nama tampilan Koalisi untuk Keamanan Regional dalam bahasa Ibrani dikenal rutin membahas isu strategis dan keamanan di Timur Tengah. Akun ini cenderung menyoroti tema diplomasi Israel dan aliansi regional, termasuk Perjanjian Abraham, yang menjadi sorotan utama di beberapa unggahan mereka. Perjanjian Abraham merupakan kesepakatan diplomatik yang diumumkan pada 2020, menormalisasi hubungan Israel dengan beberapa negara Arab, termasuk Uni Emirat Arab dan Bahrain. Kesepakatan ini membuka jalur kerjasama di bidang ekonomi, teknologi, dan keamanan sekaligus memperkuat posisi Israel dalam diplomasi regional. Tema ini kerap diangkat oleh akun @AbrahamShield25 sebagai bagian dari narasi keamanan dan aliansi regional yang ingin mereka promosikan. Sebelum viralnya billboard, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada sidang umum PBB ke-80 memberikan pujian terhadap Prabowo Subianto atas peran diplomatiknya dalam kerjasama internasional. Pujian ini menjelaskan sebagian alasan figur Prabowo mendapat perhatian di sejumlah media dan platform di Israel. Billboard yang menampilkan foto Prabowo bersama sejumlah pemimpin Arab muncul di Tel Aviv pada Minggu 28 September. Menurut akun @AbrahamShield25, pemasangan itu merupakan bentuk penghargaan terhadap tokoh yang dianggap berkontribusi pada diplomasi dan kerjasama regional.
Foto tersebut menjadi viral setelah diunggah di media sosial internasional, memicu perhatian publik dan spekulasi terkait maksud di balik billboard. Menanggapi viralnya foto itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan bahwa Prabowo Subianto tidak terlibat dalam pemasangan atau promosi billboard tersebut. Kementerian Luar Negeri menekankan bahwa gambar itu tidak mencerminkan kebijakan resmi pemerintah. Sementara itu, reaksi masyarakat Indonesia muncul di tengah pemberitaan, khususnya dari pihak yang menolak normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Beberapa kelompok menilai kemunculan foto itu bisa menimbulkan salah tafsir terkait sikap resmi Indonesia dalam politik luar negeri, sekaligus memperkuat diskusi publik mengenai posisi Indonesia dalam hubungan internasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat kejutan besar. Dalam rencana gencatan senjata Gaza yang disampaikan di Gedung Putih, Trump menyatakan kesiapan Amerika Serikat mendukung terbentuknya negara Palestina. Selama puluhan tahun, Amerika Serikat dikenal sebagai sekutu paling setia Israel dan sering dituding mengabaikan aspirasi rakyat Palestina. Namun, dalam dokumen berisi 20 langkah penyelesaian konflik Gaza, Gedung Putih menyebutkan bahwa setelah pertempuran berhenti, proses rekonstruksi dimulai, dan keamanan kembali stabil, Washington akan membuka proses menuju pengakuan resmi negara Palestina. Poin ke-19 proposal itu menekankan bahwa ketika pembangunan Gaza berjalan dan reformasi otoritas Palestina dijalankan secara sungguh-sungguh, kondisi yang diperlukan untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara akan tercipta sesuai aspirasi rakyat Palestina. Isi rencana tersebut tidak hanya mencangkup pengakuan kenegaraan, tetapi juga langkah-langkah praktis yang bertujuan menciptakan situasi damai di wilayah itu. Pemerintah Israel diminta tidak mencaplok Gaza ataupun memaksa penduduknya keluar dari wilayah tersebut. Pasukannya akan ditarik mundur ke garis tertentu untuk mempersiapkan pembebasan sandera, dan seluruh warga Israel yang ditahan akan dibebaskan dalam waktu 72 jam setelah kesepakatan dicapai. Sebagai imbalan, Israel akan membebaskan 250 warga Palestina yang dijatuhi hukuman seumur hidup serta 1.700 tahanan lainnya dari Gaza. Rencana itu juga mencangkup peran PBB dalam mengawasi distribusi bantuan kemanusiaan serta pembentukan pasukan internasional yang kemungkinan melibatkan negara-negara tetangga guna menjaga stabilitas pasca perang. Selain itu, akan dibentuk Dewan Perdamaian Gaza yang bertugas mengawasi pemerintahan sementara setelah gencatan senjata tercapai. Trump akan memimpin langsung dewan tersebut, sementara mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, disebut sebagai salah satu anggotanya. Perubahan arah kebijakan ini dianggap sebagai langkah yang sangat berbeda dari pendekatan Amerika Serikat sebelumnya, yang selalu berada di sisi Israel.
Sementara itu, laporan Al Jazeera menyebutkan bahwa jika seluruh tahapan dalam proposal itu dapat terlaksana dengan konsisten, maka bukan hanya pertempuran di Gaza yang berpotensi berakhir, tetapi harapan rakyat Palestina untuk memiliki negara merdeka akan semakin mendekati kenyataan. Seorang aktivis di armada kapal menuju Gaza, Davut Dashkiran, mengungkapkan bahwa 2 kapal militer Turki mengawal rombongan bantuan. Ia membagikan rekaman di media sosial X dan menyebut keterlibatan Turki bersama Italia dan Spanyol membuatnya bangga. Pada Senin 29 September, seorang aktivis di armada kapal menuju Gaza mengungkapkan bahwa 2 kapal militer Turki terlihat mengawal rombongan kapal yang membawa bantuan ke wilayah tersebut. Aktivis bernama Davut Dashkiran yang membagikan rekaman kapal serbu di media sosial X menyebutkan bahwa keterlibatan Turki bersama Italia dan Spanyol membuat dirinya merasa bangga. Sebelumnya, situs pelacak penerbangan menunjukkan adanya 3 pesawat nirawak berdaya tahan lama yang berasal dari Pangkalan Udara Korlu, Turki. Pesawat-pesawat tersebut telah mengawasi pergerakan armada selama 3 hari terakhir, memperlihatkan tingginya perhatian internasional terhadap upaya menembus blokade laut Israel di jalur Gaza. Hingga kini, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri Turki belum memberikan komentar resmi terkait pengawalan tersebut. Armada Sumut Global sendiri terdiri dari kapal sipil yang membawa anggota parlemen, pengacara, serta aktivis, termasuk juru kampanye iklim asal Swedia, Greta Thunberg. Armada ini pada Senin masih berada ratusan mil dari Gaza, namun sudah mendekati area di mana armada serupa sebelumnya sempat dicegat. Menurut data pelacakan, terdapat sekitar 40 kapal dalam rombongan itu. Video yang beredar memperlihatkan kapal militer yang mirip dengan kapal serbu Turki, meski identifikasi resmi belum dapat dipastikan karena keterbatasan kualitas gambar.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katerina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One Newscom berikutnya.